buat mobil Dani kita coba dua-duanya kita pasang ya Dan ya. Jadi supercharged dan turbo di SR20. SR20. Oke guys, welcome back to Jason 9 XR Media. Sekarang kita ada di segmen Denny Step, masih bareng Kang Jajang. Halo Kang, ketemu lagi kita Kang. Sehat Dan. Alhamdulillah sehat. Kang, ini kan orang pada tahu nih Kang Jajang yang bangun mesin saya, mesin Akbar. Banyak deh mesin-mesin kenceng lainnya Kang Jajang bangun. Iya. Nah Kang, mesin kan ada macam-macam ya tipenya ya. Ada yang inline, Iya. V-engine, Iya. rotary, dan boxer dan lain-lain. Iya. Nah, sekarang saya lihat yang di bengkel Kang Jajang ini ada mesin 4 silinder. Ya. 6 silinder, 2JZ, V6 dan V8. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing apa sih Kang? Yang pasti mesin itu masing-masing punya karakter ya Dan ya. Iya. Tergantung kita mau pakai spek yang kayak gimana dan untuk apa. Oh, balik lagi ke kebutuhan ya. Kebutuhan. Oke. Gitu. Nah, kalau di kalau di drifting, saya sih dari dulu selalu pakai 6 silinder si 2JZ itu kan 3000. Ya. Saya belum pernah pakai mesin yang lain. Ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sih pakai si 2JZ itu, dia mesinnya sih berat banget Kang ya, karena Ya. dia bloknya besi ya. Blok besi ya. Iya, blok besi 6 silinder dan dia 3000 cc ya. Tapi di samping bobot yang berat, dia tenaganya juga besar sekali. Dan kita upgrade dikit tuh, tinggal ganti single turbo yang agak besaran, wah powernya langsung naiknya banyak banget kan ya. Ya. Dan itu sih saya rasain di drifting, emang karena dia berat dan ada lag-nya juga ya, turbo lag-nya. Jadi di awal tuh pas RPM saya mulai ngegas, itu nggak langsung dapat full power, cuma agak berat dulu. Tapi begitu RPM-nya udah mulai sekitar 4000 ke atas, begitu dapat boost turbonya, wah tuh powernya sih gila banget. Banget ya. Iya, emang gitu kan ya kalau karakter si 2JZ ya. 2JZ yang pasti mesin turbo ya. Iya. Pasti mesin turbo pasti dia ada lag ya, lag-nya. ada lag-nya kan. Nah, itu juga tergantung spek engine juga dan ya kan spek turbo yang kita pakai ya kan gitu. Karena kan begini, kalau kita pakai turbo terlalu kecil juga ya kan bisa respon di bawah tapi di bagian atasnya kurang begitu bagus powernya. Kan gitu. Nah, yang pasti kita pakai spek untuk kebutuhan apa ya kan gitu. Kalau yang di mobil saya kemarin tuh turbonya cukup besar ya. Cukup besar Dan. Oh, makanya saya ngerasain nge-lag-nya. Di bawahnya yang pasti berat ya Dan ya. Jadi ada Iya. ada lagi-nya. Ada lagi benar. Begitu saya ngegas tuh, wah belum dapat power nih. Tapi begitu naik RPM naik sedikit kayak sekitar berapa detik baru mulai dapat powernya. Gitu, nah, kalau dibandingin sama mesin 4 silinder, kita ngomongin turbo dulu nih ya. Iya. Kalau dibandingin sama mesin 4 silinder turbo, kelebihan dan kekurangannya apa Bang dibanding 2JZ? 2JZ. Nah, yang pasti Dan, kita bicara 2JZ, dan ini sudah pernah ngerasain torsinya kayak gimana mesin 6 silinder. Iya. Ya kan gitu, apalagi dengan kita boost ya kan turbo yang besar kan powernya kan berasa banget. Iya, betul. Nah, lalu kita ke mesin 4 silinder Dan ya. Itu pasti perbedaannya ada gitu Dan. Karena kan dari 6 ke 4 ya kan torsinya pasti kurang kan gitu. Kalau kita bicara power ya tergantung spek juga. Ya kan itu sama. Jadi sama, semua engine itu sama. Nah, bicara turbo, lagi atau tidaknya, ya itu kalau kita pakai turbo yang kecil memang respon di bawahnya bagus, Di atasnya di kurang. atasnya kurang. Itu. Nah, yang pasti di situ kita sebagai mekanik ya kan kita harus pandai-pandai lah bagaimana nih cari turbo yang cukup, tak kurang atas bawah kan gitu. Nah, di situ. Jadi nggak ada yang namanya ngomongin oh ini kita punya spek sempurna atas bawah, pasti nggak ada. Hampir mustahil ya? Hampir gitu kan. Oh. Pasti ada kurangnya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dari Pasti. setiap mesin itu ya. Nah, kalau saya lihat nih di si SR20 DT dia kan 4 silinder, pasti lebih enteng dari si 2JZ juga dong. Pasti bobotnya ya, Bobotnya. bobotnya. Nah, mungkin kita bicara power ya tidak sebagus Si 6 silinder itu 2JZ ya. 6 silinder, torsinya tidak sebesar 6 silinder kan itu. Tapi nanti Dani kita coba ya kan dengan mesin yang sekarang ini nih, yang Dani yang baru kita bangun ya. Dani berarti kan drifting sekarang ini kita coba pakai 4 silinder ya Dan ya. Oh, tapi karena dia 4 silinder pasti lebih enteng kan mesinnya.
pasti lebih enteng. Nah berarti ya kelebihannya ya dia lebih enteng, bobot kondur jadi berkurang kan jadinya. Cuman ya torsi dan power mobil mungkin nggak akan segila si 6 silinder itu. Betul. Cuman balik lagi ya kita bangun mesin ya nggak harus power gede-gedean power ya, cuma balik lagi ke power to weight ratio ke mobilnya juga kan. Betul. Cocokannya kan sama tracknya juga ya. Tracknya juga. Iya. Kan, gitu. Oke ini kalau kita masih bahas turbo dulu ya di 6 dan 4 silinder nih. Bakal seru banget sih, nanti kita lihat aja lah akhirnya kan lagi bangun track, ada track juga nih kan Jesus Max Air lagi bikin sirkuit di Karawaci. Nanti mungkin kalian bisa lihat nanti di video kalau mobil kita udah sama-sama jadi ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Oh ini 6 silinder kayak gini, 4 silinder kayak gini, dan mesinnya sih yang bangun Kang Jajang semua ya Kang ya. Iya. Nah 4 silinder, oh iya kalau si SR20 DT ini 4 silinder dia bloknya itu aluminium Kang ya, bukan besi ya? Full aluminium. Kalau 2JZ itu blok bawahnya besi, atasnya headnya baru aluminium. Ya. Makanya besi itu udah pasti lebih berat daripada aluminium. Pasti. Oke. Nah kekurangannya si SR20 ini, kita ngomongin 4 silindernya di SR20 ya? Ya. Jangan bukan mesin lain. Nah, di SR20 ini kan aluminium. Itu sama besi lebih kuat mana Kang? Sebetulnya kalau kita bicara kuat, yang pasti boring itu kan semuanya kan dari besi ya, mungkin bahannya sama. Oh, boring tuh ini kan blok mesinnya nih, aluminium boring tuh di ruangan si silindernya ini yang ada pistonnya itu. Ya, Di itu. boringnya itu tetap besi juga. Tetap besi juga. Kan Oh, gitu. jadi aluminium itu hanya si bloknya aja ya. Pelindungnya aja, Pelindungnya. luarnya aja. Yang pasti kan itu mungkin ke bobot ya dan ya. Oh, ngincar bobot supaya enteng ya. Oh, oke. Selain mesin tadi kan 2JZ dan SR20 tuh inline ya. Inline berarti yang 1 6 silinder, 1 4 silinder dia posisinya berurutan jejer kan. Iya. Mesin 1 2 3 4 Ya. 5 6 kalau 2JZ kan. Nah, kalau di sini saya lihat ini ada mesinnya Fairlady ya. Ya, VQ35 yang 350Z. Ya. Dia tuh V6 kan. Kalau V6 berarti posisinya betul V. Ya. Jadi yang pistonnya ngadepnya V kan kayak mesin Harley ya. Ya. Nah, itu kan dia 6 silinder juga kan. CC bahkan lebih besar dari 2JZ ya. Hmm. Nah, kelebihannya si mesin Fairlady ini V6 sama si 6 silinder inline apa Kang bedanya? Mungkin si fisik ini kan yang pasti prinsip kerja ya. Prinsip kerja mesin itu kan kalau inline kan sistem pembakarannya kan inline ya gitu ya. Iya. Tapi kalau fisik itu kan pasti kiri kanan. Nah, Iya, di situ betul. kan torsi ya. Mungkin torsinya dia bisa lebih bagus ketimbang yang mesin inline biasanya gitu dah. Oh, makanya CC juga lebih besar ya. CC-nya lebih besar. Torsinya juga lebih besar ya. Oh, sama mungkin selain itu, oh ya saya juga pernah baca-baca tuh ada di berita, bukan berita sih, ada saya pakai baca-baca di website luar. Dia tuh kalau 6 inline 6 tuh 6 silinder kan dia panjang belakang. Yeah. Tapi kalau fisik kan hanya 3 silinder tapi kanan kiri. Yeah. Jadi dia untuk ruang mesin butuhnya juga lebih pendek kan. Lebih pendek. Makanya Fairlady kalau kita lihat sih depannya nggak sepanjang Toyota Supra ya, panjang banget ya. Jadi ya selain torsi mungkin balik lagi ke ruang mesin ya. Ruangan mesin, lalu kita buat pre-engine itu kita buat mekanik juga ya ekstra. Kenapa kan? Pengerjaannya karena kan kayak yang pakai timing belt atau yang pakai rantai, Iya. berarti kan dia ada dua gitu loh ya kan. Oh iya, kalau ini kan benar cuma satu aja ya. Dari camnya juga dan kalau yang fisik begini atau V8 dia kan camnya ada 4 dan. Oh iya, Gitu. dua ya kan kiri ikatnya ya. Kalau engine Jepang dan itu rata-rata dia 4 camnya. Kalau LS mesin Amerika bisa satu ya. Masih satu. Jadi itu SOHC gitu. Hitungannya SOHC. Single overhead cam kan. Oh, oke. Nah, makanya kenapa mesin 2JZ itu populer banget karena mereka mesinnya itu simple kan ya. Simple. Makanya Kuat banget dan. selain kuat makanya para mekanik pasti suka ngerjain karena ya nggak ribet ya. Nggak ribet. Iya sih, bener iya sih. Kemarin saya juga teman ada yang bangun mobil Subaru, dia kan boxer tuh. Kalau boxer berarti kanan kiri ya. Kanan kiri. kan tiduran kan Tidur. mesinnya kanan kiri. Itu katanya ganti businya aja repot banget ya harus. Pasti dan. Iya. Makanya itulah kelebihannya si 2JZ selain kuat, dia powernya gampang naik dan dia mesinnya benar-benar simple banget ya ngerjainnya gampang. Ya karena kalau mesin ringkih apabila ada trouble repot juga ya ngerjainnya kan ya. Iya, betul. Nah kalau V8
berarti bedanya tadi kan kalau V6 3 silinder kanan kiri berbentuk V, kalau V8 tambah 1 silinder lagi ya, jadi 4 kanan kiri. 4. Kenapa V8 itu terkenal dengan torsi yang besar kan dibanding si inline 6 atau seperti WJZ? Nah itu pada prinsipnya dia prinsip kerja engine-nya dan kan gitu ke engine-nya ya kan dia sistem pembakaran ya kan sistem kerjanya itu kan kiri kanan ya kan itu lebih mungkin pertama lebih stabil ya kan gitu, ketoroknya juga lebih besar. Kang, emang bisa bocoran dikit ya mungkin buat teman-teman yang lagi pada mau bangun mobil drift juga. Karena kan sirkuit drifting yang pertama kali dibikin di Indonesia nih di Karawaci. Itu emang kita bikinnya tuh speednya yang lumayan agak kenceng kan. Jadi entry speednya kita bikin kenceng dan tikungannya tuh selalu panjang-panjang. Nah menurut Kang Jajang sebagai mekanik, mesin apa yang cocok untuk di drifting track seperti itu? Nah yang pasti dan kita buat track yang besar ya Dan ya, yang luas, yang pasti kita perlu power yang besar Dan. Itu ya kayak 2JZ atau V8. Nah itu kan yang pasti kan itu power yang cukup lah ya kan, power dan torsinya kan cukup Dan di situ. Nah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Dan kita punya mesin 4 silinder kita ini gitu ya. Berarti saya salah dong ya bikin 4 silinder ya? Nggak salah, nggak salah. Nanti kita coba aja dulu ya kan, coba kita pakai ramuan-ramuan yang kita bikin ya kan gitu. Apakah kita ngomongin mau diturboin atau kita ditambah lagi dengan supercharger dan buat dipakai mesin-mesin yang besar Dan gitu. Jadi intinya kalau kita pakai mesin yang besar, saya seperti inline 6 atau V8 itu di track yang besar pun, di track yang butuh speednya kenceng itu sangat menguntungkan sekali berarti. Pasti. Iya sih. Nah berarti kalau pakai, mungkin kalau nanti saya pakai si SR20 yang 4 silinder, mungkin power dan torsi tidak sebesar mesin-mesin lain, mungkin perlu kerja si drivernya harus lebih ekstra lagi kali kan ya. Pasti. PR Dan nih, karena kan itu pilihan Dan nih ya, kita coba ya gitu. Ya gitu. Iya sih betul. Tapi emang sih kalau saya pernah nyobain drifting pakai mesin V8. Nah, V8 NA ya. Kalau 2JZ kan kemarin turbo. Nah, emang sih saya kemarin ngerasain tuh pas saya pakai mesin si 2JZ itu, emang powernya agak besar di atas, cuman di bawahnya itu berat. Nah, jadi saya tuh harus bisa ngatur-ngatur lagi drifting, RPM jangan sampai ngedrop. Terus kadang-kadang harus kena kopling lah supaya RPM tuh tetap naik mulu gitu. Dan gasnya juga harus dikontrol terus kan, dikotak-kotak terus. Nah, kalau lagi pakai V8 itu kayaknya nyetirnya lebih santai kan, dia gasnya kurangnya lebih santai gitu. Karena dia emang torsinya tuh besar dari bawah tuh udah dapat terus. Ya. Betul. Itu kelebihannya engine V8 begitu Dan. Apalagi yang sudah upgrade pole ya. Sedap Dan gitu. Emang sih waktu itu saya pernah lagi lawan di acara ADGP tuh, lawan orang Australia, dia pakai mesin LS3 V8. Oh iya, benar. Wah gila, itu sih dari startnya aja udah kenceng banget, kita ketinggalan. Cuman karena kita 2JZ dan turbo, mungkin di atasnya masih bisa ngejar sedikit. Cuman dari satu udah ketinggalan, dan pas lagi driftnya tuh dia kayaknya enak aja, kakinya diinjek di polin terus. Polin cuma kurangin dikit. Sedangkan kita kalau pakai turbo tuh harus gas, kocok-kocok, benang kopling. Kayaknya lebih repot jadi. Nah waktu itu kan tahun berapa sih Dan? 2015 ya? 15 atau 16 ya? Nah itu lah. Karena yang lawan kamu itu kalau nggak salah itu V8 dia sudah supercharger Dan gitu. Oh ditambah lagi pakai supercharger. Nah lu si supercharger ini kan memang karakternya torsinya di bawah ya. Beda dengan kayak kita pakai turbo itu. Nah, di depannya ada dua nih, supercharger dan turbo. Kalau supercharge itu naik powernya justru dari bawah ya. Tapi atasnya nggak segila turbo. Betul kan? Kalau turbo kebalikannya, bawahnya nge-lag bawahnya nge-lag tapi atasnya benar-benar gila banget ya. Oh makanya waktu itu, nah itu dia di drifting kita kan maksudnya nggak bisa. Kalau kita full throttle terus jegas mulu, mobil kan potensi untuk melintir, makanya kita ngontrol gas kan. Nah makanya kalau pakai turbo itu agak repotnya. Pas kita lagi on throttle, kadang takut over keterusan, kayak gasnya tuh supaya kita kontrol. Nah sedangkan kalau pakai V8 sama supercharge, dia tuh dari bawah udah dapet, jadi lebih santai, lebih gampang ya. Intinya sih, kalau menurut saya rangkum nih Kang ya. Kalau kita pakai V8 dan supercharge, bawanya lebih santai, lebih nggak repot. Tapi kalau pakai turbo, bawanya lebih gila. Cuman powernya di atasnya lebih gila, cuman bawahnya agak lebih repot.
Bener nggak kan? Betul. Tapi nanti Dani, buat mobil Dani kita coba dua-duanya kita pasang ya Dan ya. Jadi supercharge dan turbo Nah. di SR20. Kayak 20. Jadi bawahnya karakternya supercharge, atasnya turbo Dan ya. Gitu. Jadi atas bawah nggak ada yang kurang sempurna Dan. Kuat Maka- nggak tuh mesin nggak? Nah, Kuat nggak? Ya, kita bikin coba kuat, ya. Dan. Iya bisa. Menarik. Oke guys, nanti kalau mau lihat mesin SR yang pakai dual charger, supercharge dan turbo charge, lihat mesin gue dibangun Kang Jajang. So, Kang, thank you. Gila lagi. Ini pas banget nih ada di sini. Wah, penutupannya gila banget sih Kang. Oke, so Kang, thank you banget info-infonya nih Kang. Oke, Dan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi pada nonton dan lagi mau bangun mobil drift. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang mobil drifting, bangun mobil drift atau bangun mobil balap, boleh tulis komen di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagramnya Kang Jajang di Jajang Motorsport. Dan sekali lagi thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Jason XR Media dan aktifkan loncengnya.